Pernah kepikiran nggak gimana caranya perusahaan-perusahaan raksasa itu bisa ngambil keputusan super cepat padahal data yang harus mereka olah itu banyak banget? Nah, jawabannya ada di otak dan sistem saraf mereka, yaitu Sistem Informasi Manajemen atau yang sering kita sebut SIM. Yuk kita bedah bareng-bareng cara kerjanya. Coba deh bayangin sejenak. Mungkin ini kedengaran agak aneh ya, tapi apa bisa sebuah organisasi punya indera? Punya kemampuan buat melihat tren pasar, mendengar apa kata pelanggan, dan merasakan pergerakan kompetitor, persis kayak manusia. Nah, ternyata ide itu bukan cuma hayalan loh. Kutipan ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Sistem informasi manajemen itu ibarat panca indera buat tubuh organisasi. Anggap aja ini kunci utama buat ngebuka semua pembahasan kita kali ini. Sama aja kayak kita kan? Kita butuh mata dan telinga buat jalan-jalan di dunia ini. Nah, bisnis juga butuh indera buat ngebaca situasi di sekitarnya. Tanpa kemampuan ini, mereka jadi buta sama peluang, tuli sama ancaman. Dan ya pada akhirnya, boro-boro mau berkembang, bertahan aja udah susah. Oke, tapi sebelum kita ngomongin soal informasinya, kita harus paham dulu kata pertamanya, sistem. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sistem itu? Definisi sistem itu sebenarnya gampang banget dipahami. Coba bayangin deh mesin mobil. Ada piston, ada roda gigi, ada busi, masing-masing punya tugas sendiri-sendiri kan? Tapi semuanya itu kerja bareng buat satu tujuan yang sama, bikin mobilnya jalan. Nah, itulah intinya sebuah sistem. Nah, gambar ini ngejelasinnya dengan lebih keren lagi. Tiap lingkaran ini tuh ibarat satu bagian atau satu tahapan. Semuanya saling nyambung, saling ngaruhin, dan kerja bareng biar sistem yang di tengah itu tetap muter. Kalau satu aja copot, ya udah, ambiar semua. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ajaib nih, kayak sulap digital gitu. Gimana caranya sistem ini bisa ngubah tumpukan data mentah yang, acak-acakan, jadi sesuatu yang berguna banget buat ngambil keputusan bisnis. Jadi ini dia nih beda utamanya. Di satu sisi ada data, angka penjualan, daftar nama, jumlah stok, semuanya masih mentah, masih berantakan. Terus di sisi lain ada informasi, laporan tren penjualan, siapa pelanggan paling setia, peringatan kalau stok mau habis. Kelihatan kan bedanya? Yang satu itu bahan mentah, yang satu lagi itu masakan yang udah jadi, siap disantap. Proses perubahannya itu simple tapi powerful banget. Sistemnya ngambil data mentah sebagai input, terus diolah, dihitung, digabungin, dianalisis, dan voila, hasilnya jadi informasi yang jelas sebagai output. Dari yang tadinya cuma angka-angka acak, jadi punya makna. Sistem secanggih ini tuh nggak bisa asal beli jadi di toko loh. Kenapa? Soalnya tiap perusahaan itu kan unik. Jadi sistemnya juga harus dibuat khusus, kayak jahit baju di penjahit biar pas di badan. Nah, proses penjahitan inilah yang kita sebut siklus hidup sistem. Ingat kan sama gambar ini? Tadi kita lihat ini sebagai cara kerja sistem kan? Nah, sekarang coba lihat dari sudut pandang lain. Ini juga peta buat bikin sistem itu sendiri. Setiap tahapannya itu langkah penting dalam perjalanan dari sekedar ide sampai jadi alat yang benar-benar bisa dipakai. Langkah pertama jelas, perencanaan. Ini fondasinya banget. Bahkan sebelum ada satu baris kode pun ditulis, perusahaan harus nanya dulu ke diri sendiri. Sebenarnya kita ini mau nyelesain masalah apa sih? Atau peluang apa yang mau kita kejar? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang bakal jadi kompas buat nentuin arah proyeknya. Habis itu, analisis. Nah, di tahap ini, timnya kerja kayak detektif. Mereka bakal wawancara calon pengguna, ngamatin cara kerja yang sekarang, dan bener-bener gali sedalam-dalamnya buat ngerti apa aja sih yang harus bisa dilakuin sama sistem ini nanti. Hasilnya itu jadi semacam daftar belanjaan kebutuhan. Kalau tadi analisis itu soal apa yang dibutuhin, nah di tahap rancangan ini kita ngomongin gimana cara bikinnya. Ini benar-benar blueprintnya. Para desainer dan insinyur bakal ngerancang semuanya. Dari mulai tampilannya nanti bakal kayak apa, sampai ke dapurnya di belakang layar, kayak database-nya gitu. Nah, ini saatnya para tukangnya kerja. Di tahap penerapan, blueprint tadi mulai dibangun beneran. Para programmer mulai nulis kode, teknisi masang hardware, dan semua potongan puzzle-nya disatuin sampai akhirnya sistemnya mulai terbentuk dan bisa berfungsi. Dan akhirnya tahap penggunaan. Sistemnya dilempar ke para pengguna buat dipakai sehari-hari. Tapi ini bukan akhir ceritanya loh. Justru pasti pakai ini bakal banyak masukan, ide baru, atau hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah inilah yang bikin siklusnya muter lagi. Bikin sistemnya terus berevolusi dan jadi makin pintar dari waktu ke waktu.
Oke, kita udah ngobrolin apa itu sistem, gimana data bisa jadi informasi, sampai cara bikin SIM. Sekarang pertanyaan gedenya, buat apa sih perusahaan repot-repot ngabisin waktu dan duit sebanyak itu buat ngebangun panca indera yang rumit ini? Jawabannya karena untungnya gede banget. Pertama, SIM itu bantu perusahaan buat nggak kesasar di dunia bisnis yang makin rumit. Kedua, bikin keputusan jadi lebih cepat dan pinter karena dasarnya data. Ketiga, banyak kerjaan jadi otomatis yang artinya lebih efisien dan hemat biaya. Dan yang paling penting, semua ini ujung-ujungnya bikin perusahaan bisa menang bersaing. Ini bukan lagi barang mewah, tapi udah jadi senjata utama. Jadi, yuk kita balik lagi ke ide awal tadi. Kalau sistem informasi manajemen itu adalah panca inderanya organisasi, pertanyaan terakhir yang mau saya tinggalin buat kita renungin bareng-bareng adalah, tanpa kemampuan buat melihat, mendengar, dan merasakan, gimana caranya sebuah organisasi bisa bertahan, apalagi menang, di dunia yang terus berubah ini?